Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di tutorial komputer. Di video kali ini kita akan membahas tentang Adobe InDesign, teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke dalam video tutorial, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan teman-teman klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengetahui tutorial video kali ini, silahkan teman-teman tonton video ini tanpa di skip. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Adobe InDesign. Kali ini saya akan mencoba merubah satuan ukuran yang ada di Adobe InDesign. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar Adobe InDesign masih bingung di mana tempat untuk merubah satuan dari satuan ukuran dari aplikasi ini. Nah, sebenarnya untuk mengubah itu sangat mudah teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah membuka aplikasi Adobe InDesign-nya seperti ini, teman-teman nanti langsung saja masuk ke menu edit. Kemudian teman-teman cari prefer, dan kemudian teman-teman klik unit and increment. Nah, di sini teman-teman nantinya bisa merubah satuan ukuran dari Adobe InDesign itu sendiri. Nah, untuk ukuran di sini teman-teman, biasanya kalau Adobe InDesign yang baru selesai diinstal itu menggunakan satuan poin ataupun inci, teman-teman. Nah, di sini untuk merubahnya sangat mudah. Teman-teman hanya perlu di bagian roller unitnya, di bagian horizontal dan vertikalnya itu nanti teman-teman bisa rubah menjadi sesuai dengan ketentuan yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini ada banyak satuan yang bisa digunakan teman-teman, mulai dari poin, picas, inci, milimeter, sentimeter, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk mempermudah yang sering kita gunakan itu adalah sentimeter. Kemudian begitu juga di bagian vertikalnya. Nah, teman-teman nanti ganti saja sentimeter, disamakan dengan yang horizontal, teman-teman. Kemudian stroke ini, ya, saya sarankan untuk menggunakan milimeter, supaya nantinya tidak terlalu besar untuk bagian stroke-nya. Nah, untuk yang bagian yang lain diabaikan saja teman-teman, tidak usah diganti. Langsung saja teman-teman bisa langsung klik OK, teman. Nah, setelah itu sudah dipastikan ini ketika kita membuat dokumen baru, teman-teman, nanti ukuran yang tertera di dokumen itu adalah sentimeter, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Sentimeter. Nah, jadi seperti itu untuk merubah
satuan ukuran yang ada di aplikasi Adobe InDesign. Nah, selanjutnya saya juga akan mencoba memberikan sebuah tutorial untuk bagaimana caranya membuat catatan kaki dan juga memberikan sebuah halaman di Adobe InDesign. Nah, caranya juga ini sangat mudah, teman-teman. Saya akan coba delete dulu ini. Dan kita akan membuat sebuah dokumen baru. Kemudian di sini saya akan coba membuat sebanyak 7 lembar, teman-teman. Seperti ini. Yang lainnya akan saya abaikan saja. Nanti teman-teman kalau misalnya mempunyai ukuran tersendiri, silahkan disesuaikan, teman-teman. Kemudian saya tekan OK. Maka di sini kita sudah mempunyai 7 halaman, teman-teman ya. Namun di sini untuk penomorannya masih kosong, teman-teman. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan atau memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat membuat halaman di lembar kerja Adobe InDesign. Caranya yang pertama, teman-teman, yang perlu diingat adalah setelah kita sudah membuat sebuah dokumen baru seperti ini, selanjutnya kita fokus pada layar sebelah kanan, teman-teman. Di sini ada pack, ada layer, ada link, dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk pada pack. Nah, kemudian setelah muncul pack ini, nanti teman-teman pilih yang di bagian master, klik 2 kali seperti ini. Maka nanti secara otomatis lembar kerja kita itu akan hilang semua dan hanya tersisa 2 lembar seperti ini, teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya untuk membuat halaman atau penomoran sudah bisa kita lakukan. Nah, caranya seperti apa? Caranya cukup mudah, seperti ini, teman-teman ya, akan saya praktekkan. Setelah ini terbuka halaman masternya, pack masternya maksud saya aktif ini. Selanjutnya teman-teman mengaktifkan tool tipe ya, atau tipe tool seperti ini kita aktifkan. Kemudian selanjutnya akan kita buat di sini tempat untuk membuat teks ya. Nah, di dalam mengisi teksnya ini sembarang saja diketik seperti ini, teman-teman. Saya ketik sembarang ya. Ini terserah saja teman-teman ketik apa. Nah, selanjutnya kita sesuaikan hurufnya ya. Kalau teman-teman mempunyai tipe huruf tertentu ya silahkan disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian ukurannya juga disesuaikan tergantung teman-teman. Nah, selanjutnya setelah semua ukurannya selesai, langkah selanjutnya teman-teman nanti masuk ke menu tipe, kemudian pilih insert special character. Selanjutnya pilih marker dan selanjutnya pilih current pack number.
Atau kalau teman-teman pingin jalan pintasnya, mau jalan pintasnya, silahkan teman-teman langsung saja menekan tombol alternatif Shift Ctrl N yang ada di keyboard secara bersamaan. Nah, setelah kita pilih seperti itu tadi, maka semua yang kita ketik tadi, ya, yang kita ketik acak itu akan hilang dan terganti dengan huruf A, ya. Apapun yang teman-teman ketik nanti akan hilang dan akan berganti menjadi huruf A. Nah, ketika ini sudah berganti menjadi huruf A, ini sebenarnya untuk penomoran atau pembuatan nomor di halaman Adobe InDesign ini sudah berhasil, ya. Sudah berhasil. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat bahwa di sini ada dua lembar, ya, teman-teman. Nah, lembar yang sebelah kiri ini, ya, lembar yang sebelah kiri ini mewakili semua halaman genap, teman-teman, ya. Dan sebelah kanan ini mewakili semua halaman ganjil, teman-teman. Nah, jadi secara otomatis ketika teman-teman hanya memberikan tempat untuk penomoran di lembar yang sebelah kiri, maka nantinya yang terlihat halamannya atau nomornya itu hanya lembar ganjil, teman-teman. Nah, untuk membuktikan saya akan aktifkan kembali semua lembar kerja yang ada yang telah kita buat tadi. Di sini hanya ada di sebelah kiri, teman-teman. Nah, ketika saya aktifkan semua seperti ini, maka yang ada nomornya itu hanya semua halaman genap, teman-teman. Di sini ada nomor 2. Nah, di sini kosong, ya. Nah, di sini juga ada nomor 4. Di sini nomor 5-nya masih kosong juga. Nah, dan di sini ada nomor 6, nomor 7-nya juga masih kosong. Nah, untuk memunculkan nomor yang ada di setiap halaman ganjil ini, yang harus kita lakukan adalah membuat kembali tempat untuk halaman ganjil, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya caranya sama saja dengan yang kita lakukan di awal tadi. Dan agar teman-teman tidak susah dan tidak membuat lagi, ini bisa di copy paste saja, ya. Copy paste, kemudian teman-teman tinggal pindah ke halaman yang mewakili halaman genap atau sebelah kanan. Nah, setelah ini dibuat dua seperti ini, teman-temannya, di sini ada, di sini juga ada, maka nanti akan terlihat semua nomornya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada nomor 1, di sini ada nomor 3, dan di sampingnya pasti ada nomor 2. Jadi semua sudah terlihat. Nah, seperti itulah untuk membuat penomoran di Adobe InDesign. Nah, misalnya teman-teman ingin memindah tempat penomorannya, silahkan saja dengan cara tetap kita masuk atau mengaktifkan Packmaster-nya terlebih dahulu seperti ini, ya, teman-teman. Nah, setelah Packmaster-nya aktif, maka teman-teman nanti ini bisa pindah misalnya di bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian ini juga misalnya dipindah sebelah sini. Maka nanti hasilnya tempat penomorannya juga akan berpindah, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini sebelah sini yang genapnya juga atau yang ganjil genap sama, ya, akan berpindah. Begitulah cara untuk membuat nomor di lembar kerja Adobe InDesign.
Nah, kemudian biasanya ketika kita membuat halaman atau penomoran itu tidak mutlak nomor itu 1, 2, 3 ya, atau desimal seperti itu. Biasanya juga menggunakan angka Romawi ya. Bagaimana caranya untuk membuat penomoran atau halaman menjadi angka Romawi? Sebenarnya cukup mudah juga. Caranya masih masuk ke pack sini, kemudian misalnya yang akan saya berikan penomoran angka Romawi itu di sebelah sini oleh angka 1 ini, maka saya akan klik kanan di bagian ini di lembar kerja halaman 1, klik kanan, kemudian teman-teman nanti bisa pilih numbering and section option ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian stylenya ini teman-teman tinggal mengganti menjadi angka Romawi teman-teman. Setelah itu teman-teman langsung klik saja OK. Maka dengan otomatis halaman yang kita buat akan berubah menjadi sebuah angka Romawi. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya angka Romawi itu biasanya tidak digunakan ke semua lembar kerja. Ya. Biasanya hanya 1, 2, 3, 4, sampai misalnya 10. Dan seterusnya biasanya kembali lagi menggunakan penomoran desimal ya, atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, caranya masuk ke pack seperti ini sama dengan cara yang tadi. Misalnya untuk halaman 1, 2, 3, 4, 5 saya akan menggunakan Romawi. Dan kemudian halaman selanjutnya akan saya gunakan penomoran biasa. Berarti mulai angka 6 ini akan saya rubah. Caranya klik kanan, kemudian numbering and section option. Seperti tadi. Nah, ini kita ganti seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan. Kalau misalnya startnya itu mulai 1, maka halaman 6 ini akan start menjadi 1 lagi teman-teman. Tetapi kalau misalnya startnya mulai menjadi meneruskan dari angka yang ini, maka di sini juga harus kita rubah menjadi 6. Kemudian oke. Maka nanti di sini akan berubah menjadi angka 6 dan 7. Dan angka sebelumnya itu masih menggunakan huruf atau angka Romawi. Nah, seperti itu teman-teman untuk membuat sebuah penomoran di halaman Adobe InDesign. Nah, yang terakhir saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial. Jadi video tutorial kali ini itu ada 3 pembahasan. Ya, pembahasan terakhir ini adalah bagaimana atau caranya membuat sebuah catatan kaki. Sebenarnya hampir sama ketika kita membuat penomoran tadi teman-teman. Kita masuk ke pack seperti ini. Kemudian aktifkan pack masternya, klik 2 kali seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat catatan kaki. Tentunya kita membutuhkan type tool ya, atau text tool. Kita aktifkan text tool, kemudian kita buatkan tempat di sini untuk membuat
teksnya. Misalnya di sini edisi buku edisi 2022. Ketika saya buat seperti ini dengan tulisan seperti ini, maka nanti yang ada catatan kakinya itu hanya pada lembar genap saja, teman-teman. Kenapa? Karena sudah saya katakan dari awal tadi bahwa di bagian kiri ini mewakili semua halaman genap, dan yang sebelah kanan ini mewakili semua halaman ganjil. Nah, ketika saya berikan teks di sini di sebelah kiri, maka nanti semua halaman genap itu akan mempunyai catatan kaki seperti ini. Nah, misalnya saya akan bedakan antara halaman genap dan halaman ganjil. Saya akan coba membuat juga di sebelah sini untuk halaman ganjilnya, teman-teman. Saya akan ganti ini halaman ganjil. Oke. Jadi untuk semua halaman ganjil nanti, teman-teman, akan mempunyai sebuah catatan kaki yang bertuliskan halaman ganjil. Dan untuk halaman genap, catatan kakinya adalah buku edisi 2022. Coba kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan aktifkan semua lembar kerja yang telah kita buat. Bisa teman-teman lihat, di halaman ganjil itu teksnya yang kita buat tadi, halaman ganjil, ini halaman 1, teman-teman. Nah, untuk halaman genapnya bisa kita lihat di sini. Dia bertuliskan mempunyai catatan kaki buku edisi 2022. Ini halaman genap. Dan semua halaman genap akan mendapatkan catatan kaki seperti itu. Dan semua halaman ganjil akan mendapatkan catatan kaki seperti ini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, caranya untuk membuat catatan kaki, kemudian penomoran, dan juga mengganti satuan ukuran yang ada di Adobe InDesign. Nah, saya kira cukup sekian dulu tutorial kita pada kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.